Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Aryo. Jadi kami di sini dari kelompok Hamin 1, kelompok yang suka ngerjain Hamin 1 tuh bakal presentasi nih hasil dari proyek web programming kita nih, yaitu adalah tentang sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam web tersebut, apa penjelasan tersebut, kita bakal kenalin nih, kita nih siapa aja yang bikin, yang terlibat dalam kelompok ini. Nah, yang pertama itu ada saya. Nama saya Kasih pertama. Nama saya Bapak Firman. Nama saya Fadian Yusuf. Nama saya Pak hidup berapa? Nama saya Alwi Faturrahman. Nah, kalau kita NIM-nya 6. Jadi parah banget ini Pak. Nah, sebelum kita membuat sesuatu kan pasti kita punya ini kan latar belakangnya. Nah, begitu juga sama web kami nih. Web kami punya latar belakang. Nah, latar belakang itu adalah proses catatan pelanggaran siswa di SMA dari harapan bangsa yang masih dilakukan secara manual menyebabkan berbagai kendala nih untuk efisiensi waktu, tingginya resiko kesalahan data, dan kesulitan dalam rekapitulasi untuk evaluasi pembinaan, lambatnya alur informasi kepada orang tua dan pihak manajemen sekolah yang juga menjadi masalah yang mendasari perlunya pengembangan sistem digital terpusat yang lebih efektif. Nah, sebelumnya dari hasil riset sebenarnya ada pertanyaan dari klien. Nah, itu tuh risetnya itu memang bisa proses cara merekap dan ekspor data itu dibuat seefisien mungkin. Nah, jawabannya itu bisa banget. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan membangun sistem informasi yang solutif dan terintegrasi. Tujuannya adalah menyediakan fitur pencatatan pelanggaran yang mudah, modul rekapitulasi data semesteran secara otomatis. Nah, itu bisa diekspor datanya dengan hasilnya berupa Excel. Nah, itu tuh dilakukan secara otomatis selama 1 semester. Semua fitur ini dilakukan dalam satu platform untuk menciptakan alur kerja yang efisien bagi para pengguna. Nah, di sini sebelumnya kita ada analisis kebutuhan. Nah, ini ada beberapa riset. Nah, di sini ada beberapa riset. Jadi ketika kita memakai itu ada beberapa barang yang bisa kita gunakan. Yaitu pertama kita sebagai admin, ada sebagai guru, dan sebagai siswa. Peran admin apa aja sih? Peran admin itu dapat membuka poin dan menilai poin, pengiriman data yang tetap sabar saja melanggar setiap minggu, setiap minggunya. List dari Excel bisa diimport langsung tanpa manual, daftar pelanggaran siswa lama dan disediakan di tetap depannya yang dibutuhkan. Kemudian peran guru bisa ngapain aja gitu ya. Dapat masukkan pelanggaran dan dapat mencari siswa yang melanggar. Guru tidak bisa melihat list nama yang dihitung selama 1 minggu. Nah, terus yang terakhir ada siswa ini yaitu siswa mendapat sistem searching otomatis dapat mencari pelanggaran temannya selama 1 semester. Jadi di sini ada teknologi apa aja yang dipakai sama kami. Pertama ada Laravel. Laravel itu framework, namanya PHP. Ada MySQL database, ada Bootstrap, ada sama JavaScript. Sama CSS juga ada CSS. Kan nggak boleh pakai MySQL. Ini ada warna yang kita pakai. Ini warna-warnanya hasil kita sendiri.
Sama ada ekspornya nomor 9878. Ada warna kuning, ekspornya A848. Ada biru muda, ada BB 2. Ada hijau atau muda, B 972. Ada F 8 S. Ada warna putih F. Ya, kurang aja. Ambil ini, sudah tipis. Ini menggunakan kita login sebagai admin ya. Ini dia bisa ini kan memang fungsionalnya kan dia bisa statistik, terus dia bisa melihat pelanggaran, terus dia bisa melihat pelanggaran, terus dia bisa melihat user, kategori sama kelas. Nah, kita bikin dari sini dulu. Kita bikin nama kelas kita. Nama kelasnya RPL 10 2A. Nah, sampai ini kita udah bikin kelas baru. Terus lanjut kita bikin kategorinya, misalkan rokok di lingkungan perpustakaan. Nah, ini dia bisa namanya. Nah, terus sekarang kita bikin kita login sebagai siswanya, kita bikin register sebagai siswa. Ini namanya terus misalkan NIM-nya, terus kita pakai kelas yang baru nih. Terus emailnya email ini passwordnya 123 register nih. Nah, ini kita bikin satu user siswa, namanya tadi tuh mantap ya. Nah, di sini kita lihat nih, kita mantap ini belum punya catatan pelanggaran. Terus tadi login sebagai admin atau guru, kita bisa tambahin data si mantap ini, data pelanggaran si mantap. Ya kan, ini pilih kelasnya dua, kategorinya rokok di perusahaan. Terus nama lengkapnya. Nah, pelapornya itu kita bisa pilih nama kita atau nama dosennya, misalkan Kari Rian. Rokok ada Amin. Nah, dia kalau udah disubmit itu bakal langsung muncul ke daftar pelanggaran ini. Tadi kan daftar pelanggarannya 229. Tadi kan 30. Kita tambah lagi nih, kita misalkan yang nggak pakai seragam ini. Tadi dari 230 lagi 231. Terus buat lihat hasil, misalkan saya sebagai siswa pengen lihat data pelanggaran saya dan data pelanggaran teman saya, itu tuh bisa dari siswanya sendiri. Jadi misalkan pengen data pelanggaran sendiri, itu ada nomor di perpustakaan, seragam, total masalah ada 2. Nanti total masalah itu cuma poin. Terus bisa melihat data pelanggaran punya temennya, misalkan data temennya tadi ada Galang dan Februari. Ini data testing deh. Nah, di sini ada data pelanggaran dia berkelahi, ataupun misalkan dia punya 2 pelanggaran berkelahi itu nggak juga. Nah, terus misalkan ketika
ketika sudah 1 semester, terus kita pengen lihat pelanggaran statistiknya. Misalkan gue pengen lihat kelas 11 doang, jadi gue bisa mengaktifkan kelas 11 doang ini pakai LJS. Nah, terus misalkan pengen lihat data pelanggaran kelas 10, itu dari total pelanggarannya 229 pelanggaran. Misalkan ada pelanggaran kelas 11, 150. Nah, itu dari kelas itu masing-masing bisa diatur. Terus pengen ngasilin hasil eksplornya, misalkan kategorinya seragam, nama catatannya apa, atas nama siapa, itu bisa kita eksplor. Nah, terus mungkin itu Atau enggak biasanya kalau sudah begini, terus namanya siapa, setelah itu udah sih, itu aja. Cukup lah. Kesimpulan di bawah program kami adalah sistem informasi monitoring pelanggaran sistem informasi sistem ini telah berhasil dilakukan dan diimplementasikan secara fungsional menggunakan framework Ravel. Aplikasi ini terbukti mampu menjawab kebutuhan utama untuk melakukan pencatatan, rekapitulasi data, serta ekspor laporan secara efisien, menggantikan proses manual. Dengan fitur dashboard dan aplikasi yang aman, sistem ini berhasil meningkatkan efektivitas monitoring visual. Kita ada saran kritik sama pertanyaannya nggak? Oke, ini sebenarnya kalau untuk WP1 sebenarnya udah terlalu banyak karena apa namanya sudah pakai telkom. Jadi kalau untuk WP1 itu masih baru pengenalan seperti tadi contohnya di teman-teman jadi satu halaman. Jadi satu halaman itu isinya informasi saja. Tapi ini nggak apa-apa. Ini sekarang belajar bareng-bareng Pak. Nanti di WP2 nya nanti sudah Oh, kalau di WP2 nanti ada masuk nanti bisa. Oke. kira ada pertanyaan nggak? Untuk teman-teman ada yang masih bingung atau gimana? Aduh, deh. Kita jangan belakangnya. Kerjain ya. siapa dulu ada? Boleh ya. Nah, untuk Ulangnya dalam mas. Al-Bani Fatul Rahman, apa tuh penggunaan use case-nya itu di mana ya? Apa tuh Ban? Nah, ya, dia penggunaan use case. Nah, ya, itu di mana itu? Nah, di situ. Tuh. Enggak apa-apa. Tadi kan udah dibawa tuh exportnya, jadi hasilnya tuh masuk ke Excel. Ya. Udah. Iya, kita. Apa kamu jawab? Jawab. Ya, oke. Kalau ada lagi yang ingin bertanya teman-temanku, kayaknya Adit deh, Adit paling pintar. Ya. Baik, saya sudahan dulu. Mohon maaf nih kalau ada banyak salah dari PPT dari program. Karena kalau seperti nama kelompoknya ya, kelompok Amin 1. Dimana Amin 1 kalau pada ribet tuh, sampai ada yang tadi masukin namanya. Jadi dari kami, mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.